Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini kita digemparkan dengan merebaknya wabah virus corona atau yang sering juga kita kenal dengan COVID-19. Virus ini sangat cepat sekali menyebar. Pada asalnya bermula dari kota Wuhan di Cina, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini ada sekitar 1 juta lebih orang yang positif terjangkit virus corona. Itu di seluruh dunia, dan di Indonesia ada sekitar 4.000 orang lebih saat ini yang telah positif terjangkit virus corona. Kita berdoa dan berharap agar virus ini, wabah ini cepat berakhir hendaknya. Nah, saat ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah singkat tentang penanganan wabah dalam perspektif Islam. Sebelum kita masuk ke dalam cara Islam dalam menangani wabah, mari kita lihat terlebih dahulu informasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Coba bayangkan, 15 abad yang lalu Nabi SAW telah menyampaikan akan terjadinya wabah. Dalam hal ini ada sebuah kitab yang menarik dan bagus untuk menjadi rujukan, yaitu kitab Fathur Rahman fi Tartibi Imam Ahmad bin Hanbal. Pada bab bagian ta'un, yaitu penanganan wabah, disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi, memberikan informasi bahwasanya nanti suatu masa akan datang demam melanda sebuah kawasan dan akan datang wabah melanda pada kawasan yang lainnya. Nah, yang menarik dalam hal ini, Jibril menginfokan kepada Nabi, wabah ini nanti akan banyak memakan korban di kalangan umatmu, wahai Rasulullah. Itu kata Jibril. Dan ditambahkannya lagi yang lebih rinci, demam ini akan terjadi di Madinah dan wabah akan terjadi di Syam. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, persis 8 tahun setelah Rasulullah wafat, yaitu tepatnya pada tahun 18 Hijriah, terjadi demam di Madinah dan terjadi wabah ta'un di daerah Syam. Syam itu saat ini kita kenal ada 4 negara, yaitu Yordania, Lebanon, Palestina, dan Syria. Nah, saat itu wabah ini terjadi di daerah Awamis. Saat ini Awamis itu terletak di Palestina, adalah sebuah distrik ataupun kecamatan di Palestina. Nah, saat wabah ini terjadi, yaitu bertepatan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika wabah ini terjadi, Umar mengumpulkan seluruh sahabatnya saat itu untuk bermusyawarah, mengadakan rapat bagaimana caranya kita menangani agar
wabah ini cepat berhenti dan agar wabah ini tidak banyak lagi memakan korban. Lalu para sahabat menyampaikan pendapat-pendapatnya dan juga menyampaikan hadis-hadis yang mereka ketahui tentang wabah ini. Abdurrahman bin Auf saat itu menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika kamu mendengar ada terjadinya wabah pada suatu tempat, maka kamu jangan memasuki tempat itu. Dan apabila kamu berada dalam tempat itu, kamu jangan keluar dari situ. Nah, hal ini sangat menarik yang saat ini kita kenal dengan physical distancing, yaitu menjaga jarak, atau yang lebih kerennya lagi yang saat ini kita kenal yaitu dengan istilah lockdown, yaitu karantina wilayah. Orang yang terjangkit penyakit tidak boleh keluar dan orang yang luar tidak boleh masuk ke dalam tempat yang terjadinya wabah. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setelah mengadakan musyawarah dan rapat dengan para sahabatnya, tadi Umar telah berkata kepada sahabatnya apa seharusnya kita lakukan untuk penanganan wabah ini. Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah agar mengadakan lockdown. Lalu melihat berbagai macam pendapat, muncullah ide cemerlang dari Amr bin As. Amr bin As berkata, saya lihat wabah ini sangat cepat menular bagaikan api. Kalau tidak dihentikan, maka dia akan menyebar kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh orang. Untuk itu, Amr bin As yang saat itu merupakan gubernur di wilayah Syam menyampaikan kepada masyarakat Syam saat itu agar mereka berpencar, menyebar. Maka para penduduk saat itu mereka berpencar, menyebar. Ada yang pergi ke bukit, ada yang ke lembah, dan pergi ke daerah terpencil lainnya. Nah, berkat terpencarnya warga saat itu, manusia saat itu ke daerah-daerah yang jauh antara satu dengan lainnya, alhamdulillah wabah ini berakhir, wabah ini telah selesai, dan wabah ini bisa dihentikan. Walaupun saat itu banyak dari kalangan umat Islam yang wafat. Ada yang mengatakan 20.000, ada juga yang mengatakan 50.000 orang. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bercermin pada sejarah ini, sejarah kisah yang telah terjadi pada masa sahabat dahulu, saat ini kita juga sedang menghadapi wabah virus corona. Untuk itu, apa seharusnya dan sebaiknya yang kita lakukan agar wabah ini segera berakhir? Nah, berkaca dari pengalaman sahabat tadi dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, saat ini ada 5 disiplin yang perlu kita lakukan agar wabah ini segera berakhir. Disiplin itu artinya kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Apa sajakah 5 disiplin itu? Yang pertama, yaitu disiplin tidak keluar rumah. Sebisa mungkin kita jangan keluar rumah. Kita
tetap di rumah agar aman. Dan sekiranya kita memang ada keperluan keluar rumah, itu ketika kita keluar, sebagusnya kita mengucapkan doa. Kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah dan dengan namanya saya berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Lalu kata Nabi, ketika seseorang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah, maka dia akan diberi petunjuk, akan dicukupi, dan akan dilindungi. Nah, pada poin ketiga ini kita sangat berharap kepada Allah agar kita dilindungi hendaknya dari berbagai macam bahaya dan penyakit ketika kita keluar rumah, dan itu adalah untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak, seperti keperluan untuk membeli bahan pokok, bahan makanan, ataupun obat-obatan. Nah, itu yang pertama, disiplin tidak keluar rumah. Yang kedua adalah disiplin memakai masker. Nah, ketika kita keluar rumah, kita hendaklah memakai masker. Hal ini bertujuan agar tidak ada percikan yang tersebar ke mana-mana. Kita khawatir, mana tahu kitalah yang membawa virus tersebut. Sehingga kalau kita tidak pakai masker, hal ini akan membahayakan bagi orang lain. Dan akan tetapi ketika kita pakai masker, mudah-mudahan percikan itu tidak tersebar kemana-mana. Nah, itu yang kedua, disiplin memakai masker. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah disiplin menjaga kebersihan. Nah, dalam hal ini yang sangat ditonjolkan adalah mencuci tangan sesering mungkin. Apalagi ketika kita baru balik dari luar, kita sampai di rumah, kita langsung cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Sehingga ketika kita cuci tangan kita bersih dan bebas dari kuman, insya Allah jauh dari virus. Kita cuci tangan agak bersih, dan kita juga menjaga kebersihan tempat tinggal, baik itu rumah ataupun lingkungan sekitar. Karena ketika tempat tinggal kita bersih, insya Allah akan terjauh dari penyakit. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat adalah disiplin menjaga daya tahan tubuh. Dalam hal ini, kita sebaiknya menjaga pola makan dan rajin berolahraga. Kita makan makanan yang bergizi yang seimbang, makan buah-buahan, banyak makan sayur-sayuran, dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Di samping itu, hal yang paling penting adalah jaga hati agar jangan stres. Jangan panik, jangan stres. Karena ketika kita stres, daya imun kita lemah dan penyakit akan mudah datang. Karena itu, mari kita jaga hati agar tidak stres. Nah, ini yang keempat, yaitu disiplin menjaga daya tahan tubuh. Adapun yang terakhir adalah ini yang menjadi kuncinya, yaitu disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa saat ini, pada masa wabah virus ini, kita dianjurkan untuk berdiam di rumah, tidak banyak keluar, sehingga ketika kita di rumah, mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak ibadah sholat sunat,
tahajud, duha, hajat, dan lainnya. Kita memperbanyak baca Quran dan berdoa, zikir. Dan yang terakhir, kita memperbanyak bersedekah. Karena sedekah, kata Nabi, bisa menolak bala, yaitu bisa menjauhkan kita dari berbagai macam cobaan dan penyakit. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, yang pada intinya penanganan wabah virus ini agar cepat berakhir ada 5, yaitu yang pertama adalah disiplin tidak keluar rumah, yang kedua disiplin memakai masker, yang ketiga disiplin menjaga kebersihan, yang keempat disiplin menjaga daya tahan tubuh, dan yang kelima disiplin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika hal ini kita lakukan dengan baik, virus ini segera berakhir dan kita kembali seperti sedia kala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.